Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, Ibu. Kurang semangat. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Ibu. Putri? Kenapa? Udah sore ya? Suruh kemana? Kita absen dulu ya. Alisa, Ibu, Andika, Maisura, Bu, Ibnu, Miftahul Jana, Johaziza, Adik Bu, Noval, Hadir, Bu. Adik semua ya. Ya, Bu. Baik, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Budaya alam. Budaya alam. Ada yang masih ingat nggak apa itu sumber daya alam? Semua potensi yang ada di bumi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya itu. Iya, bagus. Ada yang lain? Cut. Ada yang lain nggak? Nggak ada ya? Kamu cukup satu dan sama itu. Ada lain. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pola keuangan desa dan kota. Ada yang tahu nggak apa itu desa? Tadi kan desa, sekarang desa. Baik, silakan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Ya, ada yang tahu nggak apa itu kota? Ibu, silakan. Peradaban yang maju. Peradaban yang maju. Yang lain, mungkin ada jawaban dari yang lain. Pemukiman yang lebih modern, Bu. Boleh. Miftah lagi Bu. Miftah lagi Bu. Coba Miftah. Jadi Bu, kota merupakan pemukiman yang besar, padat, dan permanen, serta terdiri dari berbagai macam kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Ya, bagus. Jawaban kalian semuanya bagus. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu desa dan kota, serta perbedaan desa dan kota. Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal, hidup bergotong royong, dan memiliki adat istiadat serta tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Sedangkan kota, suatu wilayah yang berpenduduk lebih padat dibandingkan dengan desa, dengan infrastruktur dan fasilitas umum yang lebih lengkap. Baik, kita akan mempelajari tentang pengertian desa, karakteristik desa, jenis-jenis desa, pola keuangan desa dan kota, penataan ruang kota, dan peran desa dan kota dalam pembangunan. Coba kalian sebutkan di Aceh, di Banda Aceh ini, di mana desa yang masih bisa kita sebut sebagai desa swadaya. Engkau. Kok. Di mana? Baik. Laju baik. Engkau. Kok. Aduh. Ibu juga baik, Bu. Ibu baik, Bu. Maju.
Sebelumnya Ibu akan memberitahu kalian dulu jenis-jenis desa. Yang pertama itu ada swadaya, swakarya, dan swasembada. Swadaya itu adalah desa yang masih tradisional dan ketergantungan tinggi pada bantuan pemerintah. Maksudnya itu desa yang masih mata pencahariannya itu masih desa pada umumnya masih bergantung tinggi pada pemerintah. Sedangkan swakarya desa yang sudah lebih maju dengan memulai ketergantungan dengan mulai berkurangnya ketergantungan pada pemerintah. Desa swakarya ini sudah lebih maju daripada desa swadaya. Sedangkan desa swasembada, desa yang sudah maju dan mampu mengembangkan semua potensinya secara optimal. Di Banda Aceh ini, di mana desa yang bisa kita sebut sebagai desa swasembada? Coba sebutkan. Lampinang Bu. Lampung. Lampinang berpotensi secara optimal Bu. Ule kering gayu. Ini Bu, kampung Jawa. Ya, Kampung Jawa juga. Gak bisa tuh. Apa lagi? Kampung Jawa. Tunggu. Kampung Jawa. Lampung. Ya ini ya, betul yang apa yang kalian sebutkan itu betul. Kita lanjut. Ada pola keruangan desa. Yang pertama ada pemukiman. Itu biasanya tersebar atau berkelompok tergantung pada kondisi geografis dan budaya setempat. Rumah-rumah penduduk umumnya dikelilingi oleh perkarangan atau perkebunan mereka tersendiri. Yang kedua adalah lahan pertanian. Terletak di sekitar pemukiman, bisa berupa sawah, ladang atau kebun. Pola penanaman seringkali mengikuti kontur tanah dan ketersediaan air. Yang ketiga adalah pusat desa. Biasanya terdapat balai desa, tempat ibadah, sekolah atau pasar kecil yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan administratif. Dan yang keempat ada jalinan jalan menghubungkan antar rumah, dusun, dan lahan dan ke lahan pertanian. Umumnya berupa jalan tanah atau jalan setempat di daerah pedalaman. Dan yang terakhir ada sumber daya alam seperti sungai, mata air, hutan, atau bukit yang menjadi bagian integral dari kehidupan desa. Ini museum. Oh, Coba Noval sebutkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, baik. Jadi yang misalkan tadi pola Apa? jenis-jenis desa swasembada yang diindekkan di desa yang bisa mengoptimalkan potensi yang lebih menguntungkan gitu. Seperti contoh Lampinang dan Kampung Jawa. Kampung Jawa itu disebut gak termasuk jenis desa swasembada Bu. Karena Kampung Jawa itu lebih ke yang potensinya ringan Bu. Swakarya ya? Iya, bukan Swakarya atau swasembada? Bukan swasembada, itu lagi Bu. Swakarya. Swakarya swasembada. Swadaya. Dulu ya, kalau ibu lagi ngejelasin. Baik, kita akan beralih ke penataan kota. Yang pertama ada perumahan, ya. Bisa kalian lihat gambarnya. Ada perumahan, industri, perjasaan, tempat perdagangan atau pemasaran, tempat rekreasi atau olahraga. Itu disebut penataan ruang kota.
tahu aja bukan. Yang terakhir ada peran desa dan kota. Yang pertama, coba bacain lu. Apa bu? Makanya didengar. Ibu nyuruh baca, apa gua baca? Ya kenapa bukannya baca terus kamu langsung main apa bu? Iya, Gitu. baca yang mana ibu cinta aku sayang aku main ini hari Ini anakku ini. Yang mana? Oh itu dia peran desa peran kota. Iya, Ya udah, baca lah bu. Silahkan dibaca. Oh silakan. Kamu baca. Oh, desa. Desa sebagai penghasil bahan baku untuk kegiatan di kota. Sebagai penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan di kota. Menjadi destinasi tujuan pemasaran hasil produksi industri di kota. Sebagai tempat tujuan untuk wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Kota sebagai pusat pendidikan yang dibutuhkan masyarakat desa. Sebagai pemasok barang-barang industri yang dibutuhkan di desa. Sebagai pusat pemerintahan, berbagai kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi pembangunan desa. Sebagai pusat informasi dan perkembangan teknologi yang hasilnya disebutkan oleh desa. Baik. Ibu akan kasih kalian tugas minggu depan buat dipresentasikan ke depan. Untuk hari ini kalian boleh diskusi dulu sama teman-teman sebangku kalian. Ibu akan bagi tugasnya buat kalian presentasi minggu depan ya. Bisa nggak sih? Mau beda. Pos 1, 2, 3. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga minggu depan kita diberi umur panjang supaya kita bisa kembali bertatap muka. Terima kasih atas perhatian